Untuk CEO Bybit yaitu Benzo kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap Pi Network dengan menyebut proyek tersebut sebagai scam dan memastikan bahwa exchange miliknya tidak akan melisting token Pi. Ini ya, Pi tim inti tolong kembalikan saldo saya yang dapat dipindah tangankan. Saya tidak bisa bayangkan Anda akan memindahkannya ke nol. Ya, atas dasar apa Anda akan melakukan itu setelah 6 tahun susah payah mendapatkan koin dari penambangan. Nih, di video sebelumnya ini ya. Untuk kalian bisa cek ya untuk video ini bahwa Pi akan di 0,9 dolar. Apakah itu akan tercapai? Bisa saja. Untuk Benzo ini teman baik dari GZ Binance. Jadi untuk kalian yang berharap dia bisa listing ke Binance ya, kalian pikir-pikir lagi. Itu susah banget untuk listing di Binance ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas lagi untuk token Pi. Untuk Pi, beberapa waktu lalu saya sudah bahas ya sedikit pembahasan tentang Pi ya, bahwa Pi akan menyentuh di 1,2 dolar dan untuk yang kemudian akan berlanjut di 0,9. Jika kalian lupa ya, kalian bisa cek untuk di video yang ini saya selipkan untuk pembahasan tentang Pi. Nah, untuk pembahasannya seperti ini nih. Saya putarkan ya. Untuk Pi, kalau kita lihat untuk dari pergerakan Pi sudah mulai menurun dan kemungkinan besar akan kembali di angka 1,2 dolar nih. Nah, untuk kalian yang mungkin mau share Pi, tunggu Pi. Tunggu Pi di mana? Ini untuk kalian yang mau share Pi. Untuk tunggu Pi di area ini nih. Untuk di area yang lebih dalam saja. Kemungkinan besar Pi itu bisa di 0,9. Oke, untuk di video sebelumnya saya sudah katakan ya bahwa Pi akan ke angka 1,2 dolar dan akan lebih dalam lagi di 0,9. Jika itu terjadi, Pi bisa lebih dalam lagi. Kenapa? Apa yang terjadi? Beberapa video saya sudah bahas ya bahwa ada kekecewaan memang untuk kepada pioner ya yang mungkin sudah 6 tahun lalu menjadi pioner pertama dan di 14 Maret kemarin ya sungguh sangat mengecewakan bagi para pioner. Banyak untuk token Pi mereka ya tidak diverifikasi dan tidak bisa ditransfer ke wallet dan intinya tidak bisa dimigrasi ke wallet mereka ya. Dan ada sebagian untuk token mereka yang mereka tambang sejak 6 tahun lalu itu menjadi nol ya, kembali menjadi nol. Kalian bisa cek untuk di akun X-nya Pi. Oke, untuk di akun X-nya Pi ya, kemarin di tanggal 15 Maret ini ya, tanggal 15 Maret itu banyak yang masih komen nih. Sampai tim inti dapat memberikan kejelasan tentang semua masalah yang telah diangkat oleh para pelopor, saya pribadi tidak akan mengundang orang baru untuk bergabung. Saya juga tidak akan mengatakan apapun yang positif tentang proyek ini. Tolong berikan kejelasan kepada komunitas Anda. Yakinkan kami bahwa ini bukan hanya skema Ponzi kripto terbesar sepanjang masa. Nah, ini ada yang komen nih. Ini para pioner awal nih ya. Mereka merasa kecewa nih dan mereka mulai berpikir positif ya. Ini skema Ponzi apa enggak nih? Soalnya ini sudah tidak menguntungkan bagi mereka ya karena apa yang mereka dapatkan sebagai bonus ya saat mengajak orang, mereka dapat bonus token ya. Untuk token Pi mereka berharap bisa dicairkan ya, bisa menjadi uang saat di transfer ke bursa, tapi kenyataannya banyak yang menjadi nol untuk token yang mereka dapatkan karena dianggap tidak verifikasi atau KYC-nya ditolak seperti itu. Kemudian ada komen lagi ya untuk dari Puk Gino ya, untuk Pi sungguh penipuan. Setelah menunggu selama 2 minggu setelah migrasi selesai, mereka mengembalikan Pi ke aplikasi hanya untuk mengulang proses yang sama tanpa perkiraan waktu kedatangan. Sungguh lelucon. Pi core team memalukan tanpa ada niat untuk memperbaiki. Ini masih menjadi masalah ya tentang token-token yang migrasinya gagal ataupun
KYC-nya ditolak dan akhirnya token mereka tidak bisa dimigrasi dan menjadi nol, itu masih banyak. Kalian bisa cek di komen-komennya langsung. Ini dari Pi Network langsung ya, untuk @P_Core_Team ya, tanggal 15 ini. Untuk komenannya masih banyak, itu 90% lebih itu komenannya negatif semua ya, tentang para pioner yang merasa kecewa. Ini ya, tim inti tolong kembalikan saldo saya yang dapat dipindah tangankan. Saya tidak bisa bayangkan Anda akan memindahkannya ke nol ya. Atas dasar apa Anda akan melakukan itu setelah 6 tahun susah payah mendapatkan koin dari penambangan. Nih, dia kecewa banget ya, karena 6 tahun merasa sia-sia nih. Sudah nambang banyak tapi ternyata menjadi nol. Nah, kalau kalian ada yang sama, coba komen di kolom komentar nih ya. Untuk kalian yang KYC-nya ditolak, migrasinya pun masih setengah yang bisa dimigrasikan token kalian, coba komen di kolom komentar. Karena nanti saya jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Ini ada suatu kecurangan sebenarnya di dalamnya. Ya, ini hanya pendapat saya nanti ya. Oke, kemudian ada juga ya untuk dari AK. Tolong saldo saya dapat ditransfer kembali. Nah, masih banyak lagi. Saya belum melihat Pi saya yang dapat ditransfer, tidak dimigrasikan ke dompet saya dan tidak muncul di aplikasi penambangan. Kemana perginya? Padahal mereka sudah melakukan migrasi tapi masih nol di wallet mereka. Kemudian dana yang dapat dipindahkan telah dihapus dan tidak dapat dipindahkan ke dompet saya. Nah, merasa kecewa juga. Kemudian mengapa Pi saya dimigrasikan dikembalikan 50 menit sebelum giliran tersedia? Apa yang terjadi dari dompet saya? Mereka kembali ke aplikasi penambangan dan terkunci lagi. Kemudian ada lagi, selamat siang P_Core Team, saya mengalami masalah dengan Pi saya dan saya tidak tahu mengapa. Saya melakukan migrasi 2 minggu lalu, tetapi ketika saya memeriksanya, saya menyadari bahwa tidak ada apapun di dompet saya. Jadi saya mohon agar tim tersebut menangani masalah saya. Nih, banyak masalah dalam migrasi, masih banyak masalah, atau memang ini adalah trik ya dari tim core teamnya. Oke. Kalau kita lihat dari pembahasan, kalian bisa cek ya. Di sini real dari akun X-nya Pi ya, Pi Network ya. Kalian bisa cek bahkan sebelum tanggal 15 itu masih ada tanggal 14, bahkan tanggal yang lain itu komenannya sama. Masalah KYC, migrasi gagal, bahkan saldo mereka menjadi nol ya. Itu membuat kecewa. Kekecewaan inilah yang akhirnya ya bisa membuat hilang kepercayaan ya kepada Pi Network. Dan apakah benar yang mungkin yang selama ini ya berseliweran berita tentang Pi Network itu benar ya, bahwa Pi adalah menggunakan skema Ponzi seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya untuk dari berita yang sebelumnya, berita yang sudah lama, yaitu berita dari CEO Bybit ya, bersikeras sebut Pi Network sebagai skema penipuan. Nah, untuk CEO Bybit yaitu Benzo kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap Pi Network dengan menyebut proyek tersebut sebagai scam dan memastikan bahwa exchange miliknya tidak akan melisting token Pi. Ingat, untuk Benzo ini teman baik dari GZ Binance. Jadi untuk kalian yang berharap dia bisa listing ke Binance ya, kalian pikir-pikir lagi, itu susah banget untuk listing di Binance ya, memiliki kriteria yang sangat-sangat detail ya kalau dari Binance. Bahkan Benzo ini teman dekat dari GZ ya. Tentu kemungkinan besar GZ ya itu akan meminta pendapat dari Benzo juga. Ingat saat Benzo kemarin kena hack ya, itu bahkan untuk GZ menawarkan bantuan. Nah, kalian ingat-ingat lagi, apakah Pi ini masa depannya baik? Nanti kita analisa secara fundamental. Oke. Untuk dari Pi, kemarin kita sudah bahas bahwa Pi akan turun di 1,2, bahkan sekarang sudah tembus ya. Sekarang sudah tembus untuk dari Pi ini. Untuk saat ini sudah menembus ya, untuk di harga terdalam kemarin di 1,05 dolar ya. Dan untuk harga target yang saya katakan di video sebelumnya ini ya, untuk kalian bisa cek ya untuk video ini bahwa Pi akan di 0,9 dolar. Apakah itu akan tercapai? Bisa saja, karena dari kondisi Pi saat ini ya, untuk banyak pioner merasa kecewa
dan itu akan lambat laun akan ditinggalkan. Dan secara fundamental Pi akan kehilangan kepercayaan, dan saat ini market juga lagi mendukung penurunan, itu akan memperparah dari posisi Pi. Dan saat ini kalau kita lihat ya, untuk Pi turun ya dari ranking 11 saat ini di ranking 15. Nah, apakah untuk masa depan Pi bagus ya? Untuk masa depan Pi untuk saat ini kita nggak bisa bilang bagus karena akan mengalami penurunan dan kehilangan kepercayaan secara massal nantinya. Dan untuk masalah KYC, kenapa banyak yang ditangguhkan, banyak yang migrasinya gagal, itu memang permainan mereka. Kalau banyak yang bisa dimigrasi dan masuk ke wallet mereka, wallet bisa ditransfer ke bursa, banyak orang akan transfer ke bursa. Semakin banyak yang transfer ke bursa, sekali lagi, itu harga Pi akan semakin melorot. Nah, itu trik yang bisa mereka pakai adalah seperti itu. Dan saat ini untuk yang ada di bursa ya, untuk token yang ada di bursa, total supply-nya 100 miliar token Pi itu hanya bisa dibeli langsung di bursa ya. Jadi untuk kalian yang mungkin merasa sia-sia nih nambang 6 tahun nggak bisa ditransfer ke bursa, ya kalian share aja langsung ke bursa ya. Dan tapi harus dior analisa dan pastikan kalian mengerti segala risikonya. Dan untuk kalian yang sudah jual nih untuk Pi di angka yang kemarin yang saya katakan ya, untuk di angka di 1,5 kemarin ya, 1,5, saat ini 1,7 ya, itu bagus, kalian sudah profit. Nah saat ini lebih dalam lagi, kalian tunggu apa lagi ya, pasti lebih dalam lagi nantinya. Oke, untuk saat ini memang untuk Pi ya, sekali lagi kalian harus dior ya, pastikan kalian mengerti segala risikonya. Karena Pi dari awal saya katakan Pi ini sedikit mencurigakan. Kenapa dia hanya token biasa, kenapa harus KYC untuk menambang? Karena untuk token lain nggak perlu KYC untuk menambang. Contohnya saya beri contoh lagi untuk virus ya. Untuk virus ini kita nggak perlu KYC, bahkan kita bikin walletnya nggak perlu KYC ya. Kita bikin wallet seperti wallet-wallet yang lain seperti di Trust Wallet, MetaMask, Phantom, itu bebas-bebas saja, nggak perlu KYC. Kita hanya perlu menyimpan prase dari prase kita, password kita untuk login untuk transaksi seperti itu. Dan untuk saat ini saya memang lagi nambang virus juga ya, menggunakan HP, banyak HP untuk menambang. Dan itu saat ini saya selalu jual untuk dapat, saya jual sudah beberapa tahun yang lalu ya, sampai saat ini saya masih menambang virus. Dan untuk transaksinya saya menggunakan Safe Trade ya, untuk Safe Trades, dan kemudian saya transfer ke exchange lokal, kemudian saya jadikan rupiah seperti itu. Nah kalau Pi ya, kalian pikir-pikir lagi. Untuk kalian yang sudah KYC, untuk hati-hati data kalian ya, karena untuk KYC dari Pi itu menggunakan pihak ketiga atau takutnya nanti disalahgunakan. Oke. Dan untuk kalian ya, tetap dior ya, pastikan kalian mengerti segala risikonya. Untuk informasi kali ini ya, hanya menginformasikan bahwa untuk Pi masih banyak masalah dan kalian harus tetap semangat. Untuk yang lagi hold Pi, jangan lupa untuk dijual di harga terbaik menurut kalian. Jika ada yang tanyakan boleh komen di kolom komentar ya. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, kalian juga bisa untuk share ke teman kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih. Bye bye.